Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Mendengar, berjumpa lagi dalam ranah diplomasi. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar pameran lukisan Indonesia di Tokyo. Ini suatu pameran yang memamerkan karya-karya pelukis-pelukis terbaik Indonesia di sana, dan saya sudah terhubung dengan Atase Pendidikan Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Tokyo, Bapak Amzul Ripin. Pak Amzul, selamat bergabung. Apa kabar? Kabar baik, Pak. Makasih sudah diundang. Baik, terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Bagaimana cuaca di sana, kondisi di sana, Pak, sekarang? Ya, ini mulai panas, tapi beberapa hari ini ada sedikit hujan gitu. Jadi ya Sahdu-sahdu sama, gimana gitu ya, Pak ya? ya agak-agak mendung juga gitu. Iya, baik-baik. Nah, kita akan bahas tentang pameran lukisan ya, Pak ya, yang temanya ini luar biasa ini. Harmony in Diversity. Harmoni dan keragaman. Itu Indonesia sekali ya. Memang Ya, sengaja ditampilkan. Kenapa dipilih tema itu, Pak? itu karena ya itu tadi, Pak. Jadi kita tahu bahwa Indonesia beragam, ya dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita memperlihatkan ke paling tidak ke budaya apa masyarakat Jepang bahwa kita tuh beragam gitu. Jadi Hmm. yang disebut orang Indonesia tuh bukan hanya tidak bisa kita sebutkan satu satu jenis gitu, karena Jepang ini kan homogen, Pak, bangsa homogen gitu, Oh iya, dan iya. kita heterogen. Jadi kita mau menampilkan bahwa orang eh, Indonesia tuh terdiri dari berbagai macam suku, berbagai Mhm. macam bahasa, budaya yang ya disatukan oleh tadi Bhinneka Tunggal Ika itu tadi. Jadi kita menampilkan itu, makanya kenapa di judulnya tadi ada tadi ya harmony in diversity. Jadi adanya harmoni walaupun kita berbeda-beda tapi harmoni gitu kan. Baik, Gitu. jadi kontras sekali dengan Jepang yang homogen begitu ya, Ya, Pak ya. ya, ya homogen. Mereka homogen. Dan ini ingin menunjukkan ya Indonesia itu bisa hidup rukun di tengah keragaman itu tadi ya, Pak ya. Ya, Tapi ya ini kan dan lukisan ya, Pak ya. Tapi lukisan itu pastinya yang menggambarkan keragaman itu. ya Hmm. jadi ada lukisan, ada juga patung gitu ya. Jadi Oh, eh, baik. apa dari situ juga bisa terlihat kan. Jadi dari segi lukisan saja beragam gitu. Jadi Hmm. ada yang apa lukisan yang dari yang lukisan Avandi, kemudian ada Wow. gambar-gambar yang bervariasi dari patungnya juga gitu ya. Jadi itu kita terlihat dari budayanya itu sendiri sudah beragam gitu. Gitu. Oke. Jadi Jadi maestro-maestro semua, Pak, yang ditampilkan lukisan-lukisan ya, dari ya ada Indonesia. ada Avandi, ada Maria Cui gitu. Hmm. Kayak salah satunya adalah seperti itu ininya. Yang tersedia di KBRI, Pak. Jadi di Hmm. Wisma Duta itu ada beberapa lukisan uh, uh, yang ditampilkan di Wisma. Jadi yang sudah ada di sini dari Oh, yang KBRI. sudah ada di sana. Ya, gitu. Baik-baik. Di- uh, Nah, bagaimana pameran ini bisa merefleksikan kekayaan warisan budaya Indonesia dan ekspresi artistik yang kontemporer kan, begitu ya, Pak ya? Ini ya, sehingga tersampaikan kepada para pengunjung begitu. ya di sini kan lukisannya tuh menunjukkan dari budaya dari abad ke-7 kemudian sampai 14, kemudian dari artisnya juga beragam gitu ya, Hmm. dari Avandi Marucci, kemudian juga ada yang gambar apa pemandangan gitu. Jadi dari situ Mhm. kita lihat bervariasinya itu tadi dari segi alirannya, dari sisi gambarnya, dari sisi budayanya juga menunjukkan bahwa adanya kekayaan warisan budaya Indonesia itu sangat 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 beragam gitu. Jadi dari yang ekspresionis sampai yang realis gitu ya. Mhm. Dari budaya juga beragam itunya. Itu Oke. keren seperti itu ininya. Ya, kalau dari KBRI lokasinya jauh, Pak? Sekitar 1 jam, sekitar 1 jam arah agak ke barat dari Tokyo. Hmm. Di daerah sana itu ada beberapa kampus dan permukiman gitu ya. Ada kampus permukiman gitu. Oh, jadi strategis memang ya tempatnya ya. Ya, strategis untuk dikunjungi terutama untuk apa penduduk-penduduk daerah sekitarnya gitu dan juga mahasiswa gitu. Mhm. Ini sudah dibuka sejak kapan, Pak? 6 Juli. 6 Juli Oh, nanti sampai 29 September, jadi 3 bulan akan dipamerkan. Tapi selain itu bagaimana? ada
Oh ya. ada yang lainnya juga Pak, gitu. Jadi itu bagian dari pameran di museum itu Oh, gitu. bagian dari pameran di Ya, museum itu ya. ya, gitu. Bagaimana animonya, Pak, sejauh ini? Ya, sejauh ini sudah cukup lumayan, udah banyak sudah inilah walaupun apa karena juga mereka ke sana kan melihat ini kita dan juga yang lainnya, dan kita juga akan mengadakan side event. Oh, Jadi baik. selain ada pameran itu, nanti kita ada 5 minggu kita akan adakan side event. Jadi setiap hari Sabtu beberapa dari bulan Agustus sampai September itu kita akan ada 5 minggu yang kita akan adakan seminar, kemudian ada pagelaran, angklung, ada tari gitu. Jadi untuk mendukung kegiatan itu gitu ininya. Baik. Jadi pendengar yang berada di Indonesia yang hendak berkunjung ke Jepang, jangan lupa mampir ke Tokyo karena ada KBRI yang menggelar pameran ini ya. Ya, Kemudian juga yang berada di Jepang, jangan lupa ke Tokyo juga ke pameran Harmony and Diversity ya, Pak ya. ya. Tokyo Future Museum ya. Betul, 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 betul. Oke, nah ini kan semacam ada misi juga ya dari KBRI atau dari Indonesia ya, katakan bagaimana budaya Indonesia itu bisa lebih dikenal secara luas di mancanegara, termasuk di Jepang begitu. Ada semacam pertukaran budaya begitu ya, Pak ya. Nah ini apa yang diharapkan untuk dikembangkan melalui pameran lukisan ini ke depan, Pak? Ya, ya terutama memperkenalkan eh, budaya Indonesia melalui lukisan dan patung gitu yang tujuan utamanya. Hmm. Selama ini kita banyak budayanya lebih lebih tari, kemudian musik. Nah, sekarang kita juga lebih memperkenalkan lagi dari sisi eh, lukisan dan patung gitu ya. Jadi Hmm, hmm. ada segmen-segmen masyarakat yang kalau masyarakat maju kan ada yang suka ke museum. Nah, kita coba untuk segmen-segmen inilah yang kita coba sasar sekarang gitu ya. Hmm, hmm. Eh, jadi selama ini kita udah banyak lakukan juga, tapi lebih ke tarian, ke musik gitu. Ya. Nah, jadi kita coba sasar segmen yang ini dan kami diberi kesempatan untuk menampilkan ini gitu ya. Walaupun nanti kita kita coba tambahkan dengan tadi ada tari, ada seminar gitu. Jadi ini untuk menyasar segmen yang lainnya lah gitu ya. Hmm, Eh, Masyarakat Jepang yang cukup banyak yang suka berkunjung ke museum gitu ya. ya. Jadi mudah-mudahan dengan mengetahui bagaimana lukisan Indonesia dengan patung, jadi mereka bisa lebih tertarik lagi tentang Indonesia gitu, bisa berkunjung atau bisa lebih lebih appreciate tentang Indonesia itu tadi gitu. Ya, artinya pihak KBRI sudah melakukan observasi dan riset ya, kira-kira yang pas untuk karakter masyarakat Jepang dan ya orang-orang yang berada di Jepang, mungkin ada juga ekspatriat yang ingin menyaksikan karya-karya pelukis Indonesia itu bisa Ya, berkunjung ya, Pak ya. ya, Sudah ya, dilakukan kurasi artinya ya, Pak ya, begitu ya. ya, ya, ya. Gimana itu Jadi prosesnya, Pak? pihak museum mengkurasi. Jadi kita di KBRI ini di Wisma itu memiliki beberapa lukisan. Mhm. Jadi kurator dari museum datang, eh, mereka yang memilih lukisan yang mana yang akan ditampilkan. Kemudian di KBRI ada tim yang nanti kemudian akan menampilkan, menjelaskan tentang lukisan itu gitu. Jadi Hmm. basically mereka yang pilih dari museum yang memilih kira-kira ini, dan melalui Pak Dubes dan Bu Dubes, kerjasama ini udah 2-3 tahun yang lalu sebetulnya Hmm. eh, dijajaki, dan baru 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 tahun ini misalnya di Jepang biasa gitu Pak. Jadi di Jepang tuh semua segala segala terencana gitu Ya, ya. oke. Jauh-jauh hari sudah direncanakan, dan ini proses ini udah 2-3 tahun sebelumnya dijajaki melalui Pak Dubes dan Bu Dubes di sini gitu. Baik. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada pengunjung yang sangat-sangat tertarik dengan karya pelukis Indonesia ini, pengen memiliki itu gimana tuh, Pak? Nah, itu nah itu ya karena itu milik milik KBRI Pak. Jadi memang tidak untuk dijual gitu ya. Oh, gitu ya. Tapi paling tidak mereka tertarik, dan kalau udah tertarik kan mereka akan mencari informasi gitu. Karena ini Ya, ya. urusan Avanti Pak. Avanti salah satunya misalkan itu kan lumayan mahal juga Pak. Jadi Betul. jadi eh, eh, jadi Tapi pihak kalau KBRI akan mengarahkan, kalau mau lebih banyak lagi karya Avandi, silakan datang ke Indonesia, begitu ya, Pak ya? salah satunya paling nggak mereka tertarik, nanti kan bisa apakah berkunjung. Nah, salah satunya nanti seminarnya salah satunya ada tentang lukisan Avanti Pak gitu.
Oh, baik, baik, baik. Jadi nanti ada ahli tentang urusan Avandi yang akan melakukan seminar, nanti dengan itu mereka bisa tertarik, mungkin bisa datang ke galerinya Avandi misalkan kan di Indonesia misalnya Ya, salah ya, ya. satunya. Kemudian Ya, tadi Bapak juga menyebut ada karya Maria Cuy ya. Kemudian ya, ada juga Mahjudin, Pak ya. ya, ya. Oke. Ada yang lain mungkin Pak yang perlu disebutkan? Termasuk Ya, patung-patung juga. ya, ada Hmm. patung, ada dua patung, kemudian dari ada apa gambar Avandi kan ininya gitu ya, ada juga gambar Ngarai Sianok gitu. Jadi makanya di situ menunjukkan diversity-nya itu Pak. Jadi Oh, dari yang realis sampai yang Avandi yang ekspresionis ekspresionis seperti itu hmm. jadi beragam ininya Iya gitu. ya. Artisnya atau senimannya dan juga karyanya yang beragam Ya, dan kontennya. alirannya juga. Alirannya juga ya. Ya, alirannya Oh, juga gitu. oke. Nah, kalau untuk kalangan mahasiswa tentu ada sasaran lain ini. Ya, mahasiswa paling tidak sama juga Pak. Kita coba mereka memperkenalkan, mengapresiasi Hmm. uh, budaya Indonesia ya melalui lukisan itu tadi gitu. Jadi Sekaligus literasi juga kan? terasi juga ya. Hmm. Fandi kan menurut saya itu pelukis yang sudah mendunia lah gitu ya. Ya. Jadi levelnya bukan Indonesia lagi tapi udah dunia. Gitu. Nah, sampai juga memperkenalkan apa pelukis-pelukisan yang lain. Jadi bagi mahasiswa, bagi generasi muda ini mereka jadi literate lah gitu ya tentang pelukis-pelukis Indonesia gitu. Walaupun ya itu belum tentu bisa beli Pak gitu. Iya, Ya, sengaja ya Pak pancingan itu supaya tertarik dulu, ya, nanti baru ya, diarahkan ke ya, Indonesia. ya, Silakan datang, gitu banyak Pak. sekali yang bisa dimiliki kalau Anda datang ke Indonesia seperti itu ya. Ya, ya gitu Pak. Jadi ini bagi pancingan dulu, bagi mereka tertarik. Kalau udah tertarik mereka akan mencari informasi. Kalau mencari informasi kan nanti bisa datang ke Indonesia gitu kan. Ini seperti itulah itunya prosesnya Pak. Gitu. Baik. Ini untuk tahun ini yang pertama Pak digelar atau di kota-kota lain juga ada? Untuk tahun ini ya pertama digelar. Jadi Oh, apa eh, di Tokyo Aquatic Museum itu yang pertama ini tahun ini. mhm. Gitu. Baik, baik. Gitu. Nah, tentu eh, ada rencana ke depan ini setelah menggelar yang pertama ini dengan tema Harmony and Diversity. Mungkin ada inisiatif lagi nanti terobosan yang Ya, akan dilakukan, Pak? ya untuk apa? Untuk kegiatan budaya tentunya di sini sudah banyak dilakukan baik baik di KBRI sendiri ya diinisiasi oleh Pak Dubes, Bu Dubes, kemudian kita juga melakukan apa festival-festival. Biasanya nanti bulan Oktober kita ada Festival Indonesia Pak, itu termasuk yang besar Mhm. di salah satu taman terbesar di Indonesia di Jepang di Tokyo. Nah jadi memang untuk pameran ini ya salah satu yang pertama lah gitu di ini gitu. Tapi biasanya untuk kegiatan kebudayaan itu kami rutin lah baik dari KBRI mungkin dari mahasiswa juga banyak melakukan karena mahasiswa tersebar di Jepang ini jadi tiap daerah tuh mereka seringkali mengadakan apa pengenalan budaya, acara-acara pagelaran-pagelaran itu sudah biasa di Jepang ini Pak gitu. Jadi eh, baik di Tokyo maupun di seluruh Jepang gitu untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Baik. Nah, lalu sedikit saya agak agak keluar dari konteks ini. Ya, Apakah juga persiapan menuju 17 Agustus ini sedang dipersiapkan ke arah itu juga beberapa kegiatan, Pak? ya 17 Agustus ya memang ada kegiatan internal kami. Mhm. Ada juga nanti 17 kegiatan 17 Agustus nanti juga kita mengadakan ada resepsi Pak, ada resepsi diplomatik. Mhm. Di situ nanti kami Tampilkan budaya mengundang juga. ada juga biasanya ada nanti kami mengundang para undang-undangan yang relasi-relasi kami di KBRI. Di situ juga ada kegiatan budaya juga. Sama tadi yang Festival Indonesia nanti bulan Oktober juga ada juga dilakukan di salah satu taman di Yogi di Tokyo. Jadi itu kami rutin melakukan kegiatan-kegiatan budaya seperti ini Pak. Gitu. Walaupun yang ini memang baru salah satu yang pertama lah Baik, baik. ketika kita di museum ini gitu. Kalau program kerjasama khusus di sektor budaya ini apakah ada kerangkanya, Pak, yang memang disepakati oleh kedua negara untuk terus diperkuat begitu? Ya apa salah satunya memang ini dan tentunya kita udah ada banyak penjajakan jadi se- baik yang baik yang Indonesia eh, bu apa
barang-barang Jepang ke Indonesia juga ada yang sedang dijajaki dan juga sebaliknya. Jadi untuk pameran-pameran, dan dari si budaya juga nanti tahun depan kita ada Osaka festival besar Pak di Jepang ini. Nanti di sana kita juga akan menampilkan Baik. uh, apa, uh, perform-perform. Jadi di Tokyo ini sudah banyak tuhnya Pak penari-penari budaya-budaya, baik orang Indonesia juga baik orang Jepang gitu Oke. ya. Jadi di sini ada yang main gamelan orang Jepang semua tuh ada tuh Pak. Jadi Oh, udah luar biasa ya. udah sangat familiar lah bagi budaya Indonesia di orang Jepang, walaupun memang masih kita harus tingkatkan juga ke depannya Ya, gitu. itu berarti kan berangkatnya berawal dari kerjasama pendidikan dulu ya, Pak ya, baru. Ya, ya banyaknya ada yang juga dulu belajar Hmm. belajar di Indonesia di ISI, kemudian mereka ke sini, mereka mengembangkan salah satunya seperti itu, atau pertama mungkin ngelihat pertunjukan, kemudian mereka tertarik gitu kan, kemudian mereka belajar gitu. Jadi baru banyak inilah Pak, banyak 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 cara lah gitu. Jadi Baik, baik. yang bagaimana kita bisa menarik perhatian orang Jepang itu. Iya, luar biasa apa yang dilakukan oleh KBRI Tokyo ya, karena sudah bisa menarik perhatian, kemudian juga ya itu tadi outputnya. Nah, sebelum ke output mungkin feedback yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan itu Pak, secara berkelanjutan ke depannya Ya, diharapkan seperti apa Pak? ya memang feedback ya terus terang mereka pasti akan mau terus gitu Pak ya. Tapi memang kita juga punya keterbatasan, jadi ya semaksimal mungkin kita bisa lakukan. Tapi itu tadi kita coba upayakan dalam 1 tahun itu paling nggak ada satu kegiatan besar yang kita lakukan. Kemudian nanti eh, ada pihak lain, misalkan mahasiswa kan Baik. tersebar. Ya, ya. Jadi dari mahasiswa itu kita KBRI mendukung kegiatan-kegiatan mereka. Jadi yang bukan hanya pusat di Tokyo atau Osaka, tapi di di kampus-kampus mereka. Karena Jepang ini mahasiswa kita tersebar, dan tiap kampus tuh biasanya mereka tiap tahun mengadakan pertunjukan-pertunjukan lah untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Baik. Terakhir mungkin ada kata-kata penutup Pak untuk pesan-pesan terkait dengan pameran yang digelar dan juga kegiatan KBRI lainnya. Silakan. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi bagi yang memang lagi dari Tokyo atau lagi ada di Jepang bisa mengunjungi kalau tertarik di Tokyo Fuji Art Museum ini di Hachioji, agak sebelah barat Tokyo. Jadi tujuannya ini memang kita coba memperkenalkan budaya Indonesia melalui lukisan dan patung kepada masyarakat Jepang. Jadi mudah-mudahan kedepannya mereka bisa tertarik gitu ya. Jadi bisa belajar, dan juga ya tadi bisa ke Indonesia mempelajari budaya Indonesia, dan kita juga ingin menunjukkan bahwa kita tuh berbeda, kita tuh beragam, heterogen gitu ya. Tapi dengan keterusan itu kita bisa bersatu, kita bisa harmoni. Baik. Itu yang ingin disampaikan dari maka Harmony and Diversity itu tadi. Ya. Itu Pak. Contoh bagaimana kita bisa mewujudkan dan membangun perdamaian ya Pak ya Ya, di dalam ya, negeri. Baik, bisa contoh ya, untuk dunia. Pak ya, Amzul, terima kasih waktunya Pak. ya. Sudah Makasih, bersama Voice makasih, of Indonesia. makasih, Sukses makasih, selalu untuk makasih pamerannya Pak, dan untuk makasih, KBRI Tokyo juga. makasih, 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 Nanti makasih kita Pak. ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Pak ya. Siap, siap Pak, siap, siap, Baik, ya. pendengar, demikian ranah diplomasi obrolan saya dengan atas pendidikan KBRI Tokyo Bapak Amzul Ripin terkait dengan pameran lukisan Indonesia bertema Harmony in Diversity. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.